Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah di pagi ini kita dapat bertemu bertatap muka dengan Bapak mengajar matematika. Mungkin untuk sebagian siswa atau sebagian di antara kalian sudah mengenal identitas nama Bapak. Namun tidak ada salahnya Bapak memperkenalkan diri. Nama Dadang Umara, mengajar matematika. Pada semester ini Bapak ditugaskan untuk mengajar matematika di kelas 8 dan kelas 9. Anak-anakku, Bapak akan mengajar nanti di kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C, kelas 9G, kelas 9H, dan 9I. Untuk itu, Bapak mengharapkan kepada kalian, ikutilah pelajaran matematika dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keseriusan. Nah, di mana mungkin untuk semester ini kita akan hanya bertemu muka. Sebab kebetulan pada semester ini kegiatan belajar mengajar kita menggunakan sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan pembelajaran PJJ ini kita tidak terlalu lama, sebab kita mengharapkan belajar kembali seperti semula pada tahun pelajaran yang kemarin. Mudah-mudahan dengan adanya bencana di negara kita ini tidak lama, dan mudah-mudahan membawa berkah dan membawa hikmah untuk kehidupan kita dalam keseharian. Anak-anakku sekalian, untuk jumlah siswa kelas 8A di dalam absen berjumlah 31 orang. Kelas 8B 31 orang, kelas 8C juga 31 orang. Nah, untuk yang sudah tercatat, yang sudah masuk Google Classroom ini, dari 8A, dari 31 orang itu baru yang masuk 27 orang. Berarti tinggal 4 orang lagi ya, belum. Kemudian kelas 8B 31 orang, belum ada yang masuk. Kelas 8C dari jumlah 31 orang yang sudah masuk ke classroom 23 orang. Juga perlu kalian ketahui untuk kelas 9 yang Bapak ajar, kelas 9G.
Di dalam absen berjumlah 32 orang. Alhamdulillah kelas 9G sudah masuk semua 32 orang. Kelas 9H dalam absen berjumlah 33 orang yang sudah masuk ke classroom berjumlah 24 orang. Kelas 9I dalam absen jumlahnya 33 orang dan sudah masuk 30 orang. Nah, dari jumlah-jumlah sekian itu, diantaranya masih ada beberapa orang yang belum masuk. Bapak harapkan untuk masing-masing KM silakan mengecek, tolong dicek, kemungkinan ada yang belum masuk grup kelas atau mungkin dia tidak mengaktifkan WA-nya. Nah, untuk itu, untuk masing-masing ketua kelas atau dibantu dengan seksi absensi, tolong ini diingatkan kembali teman-teman kalian supaya segera masuk, karena minggu depan itu sudah memasuki KBM yang efektif. Untuk kesempatan ini mungkin hari ini Bapak hanya perkenalan dengan kalian, khususnya dengan kelas 8 ABC dan kelas 9G HI. Karena Bapak yakin kalian semua belum mempunyai buku pegangan. Tapi insya Allah mulai hari ini kalian sudah dijadwalkan untuk mengambil buku pelajaran sebagai panduan buat kalian nanti di dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian Bapak mengingatkan kepada kalian, khususnya kelas 8, materi untuk semester ke-1 ini, kelas 8 materinya ada 5 materi. Nah, diantaranya silakan kalian lihat. Oh, maaf ya. Di antaranya materi untuk semester 1 itu yang pertama pola bilangan kelas 8. Materi yang kedua koordinat kartesius. Materi yang ketiga relasi dan fungsi. Materi yang keempat persamaan garis lurus. Materi yang kelima sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, itu diantaranya materi-materi yang akan kalian pelajari di semester yang ke-1 ini. Kemudian untuk materi yang akan kalian pelajari khusus untuk kelas 9 semester 1 ini ada 4 materi. 1. Perpangkatan dan bentuk akar. Yang kedua, materi persamaan dan fungsi kuadrat. Materi yang ketiga, transformasi. Materi yang keempat,
kekongruenan dan kesebangunan. Nah, itu untuk materi yang kelas 9. Nah, sekali lagi Bapak mengharapkan walaupun kita kegiatan pembelajaran ini melalui PJJ, Bapak harapkan kalian tetap bersemangat. Anggap justru bahkan dengan adanya PJJ ini kita akan menambah wawasan kita. Bagaimana membedakan cara belajar tatap muka langsung dengan belajar menggunakan PJJ. Tapi jangan lupa Bapak mengingatkan, nah ini untuk akun, Bapak harapkan kalian khususnya yang tidak mempunyai HP ataupun yang kalian mungkin ada yang menggunakan HP kakak atau orang tua. Nah ini tolong kalian itu harus HP-nya terpisah. Artinya kalian harus mempunyai akun sendiri. Karena yang muncul nanti di classroom itu nomor HP, nah bahkan nama. Untuk itu masing-masing di grup kelas itu harus yang dicantumkan itu nama kalian. Nama, bukan menggunakan HP orang lain, nama orang lain. Sebab nanti di dalam pembelajaran ada penilaian. Nah, di dalam penilaian itu akan muncul nama kalian masing-masing. Jadi sekali lagi, tidak bisa kalian menggunakan HP orang lain. Harus HP kalian sendiri. Jadi supaya nanti yang muncul itu langsung otomatis di dalam penilaian nama masing-masing. Nah itu ya. Jadi kalian harus mempunyai akun masing-masing. Di dalam pembelajaran ini sekali lagi Bapak mengharapkan dengan penuh semangat. Sebab jangan sampai kalau kebiasaannya itu semua orang kalau ditanya untuk mata pelajaran, hampir semua orang itu kalau ditanya mata pelajaran apa yang paling tidak disukai, biasanya matematika ya. Itu kebanyakan orang. Matematik saya tidak suka. Matematik saya tidak senang. Itu kebiasaan atau kebanyakan jawaban seperti itu. Padahal ada juga bahkan yang menjawab, saya paling senang pelajaran matematika. Matematika pelajaran yang paling menyenangkan. Bagi siswa yang rajin belajar, rajin latihan soal, insya Allah dia akan lancar, dia akan bisa pelajaran matematika. Tapi sebaliknya, bagi siswa yang kedua, yang malas, terutama malas untuk latihan soal, mengerjakan soal, hal yang tidak mungkin akan lancar mengerjakan soal. Nah, tolong yang harus diingatkan oleh kalian. Padahal mudah kuncinya untuk supaya kalian bisa mempelajari, untuk supaya kalian bisa belajar matematika, untuk supaya kalian senang terhadap matematika. Kunci yang pertama, kalian harus senang dulu terhadap Bapak. Tidak mungkin ya, kalau kalian tidak suka,
kepada Bapak, tidak suka pada guru yang mengajar matematika, sudah pasti di dalam mengikuti pelajaran matematikanya juga kurang serius. Jadi mengharapkan Bapak mengharapkan kalian itu pertama senang dulu, suka terhadap orang yang mengajarnya. Kalau kita suka mengajar kepada orang yang mengajarnya, atau kita suka kepada guru matematikanya, sudah pasti kita akan suka pelajaran matematika. Kalau kita senang suka kepada guru matematika, senang kepada pelajaran matematika, setiap mengikuti pelajaran matematika, pasti kalian akan penuh keseriusan. Ya, itu kuncinya, mudah lah ya. Kalau ini, jadi ikuti dengan baik, ikuti dengan serius. Yang harus kalian ingatkan, di mana ke depan itu sudah pasti kalian punya harapan, punya tujuan. Tujuan kalian sekolah itu, tujuan kalian belajar itu untuk apa? Masing-masing orang pasti punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, pasti kita akan menempuh jalan mana supaya tujuan itu tercapai. Nah, kebanyakan pada saat ini orang-orang itu tidak punya tujuan. Kalian sekolah tidak punya tujuan, naon tujuan sekolah teh? Ya. Kalau orang tidak punya tujuan, sudah pasti kemana saja ya, yang ditujunya itu. Jadi yang pertama, tujuan kalian sekolah itu apa? Tujuan kita ingin sukses, tujuan kita ingin mencapai cita-cita. Nah, sudah pasti mana jalan cita-cita kita supaya tercapai, ikuti, itu kan? Nah, kalau kita jalurnya benar, pasti kita juga nanti akan memperoleh keberhasilan. Ya. Maka di dalam mengikuti pelajaran, khususnya pelajaran matematika, ya, kalian jangan segan-segan. Ya. Jangan ada tanggapan atau anggapan guru matematika galak. Ya, memang betul. Padahal semua guru itu bisa juga dikatakan galak. Semua guru itu bisa juga dikatakan bager, tidak galak. Padahal itu yang menyebabkan galak tidaknya seseorang guru itu, yang kalian juga yang pertama yang menyebabkannya. Guru itu akan galak kepada siapa? Kepada orang-orang atau kepada siswa-siswa yang kedul, yang tidak suka mengerjakan tugas, ya. Tapi mana mungkin sekarang seorang guru itu akan galak, akan membentak-bentak kalau siswanya itu sendiri diberi tugas, mengerjakan tugas. Waktu pembelajaran mengikutinya dengan serius, tidak mungkin ya, guru itu akan marah, guru itu akan galak. Nah itu, Bapak juga kadang Bapak penampilan galak, ya boleh. Bapak penampilan tidak galak juga bisa. Nah itu, ya. Jadi sebenarnya matematika itu mudah, tidak sulit. Yang harus kita ingatkan itu, matematika itu mata pelajaran yang luas sekali. Dalam arti luas itu matematika, kemanapun kalian sekolah, jurusan apapun kalian sekolah, tidak lepas dari pelajaran matematika. Pelajaran yang menyertakan hitungan. Bahkan bukan hanya di
tempat pendidikan saja, dalam kehidupan sehari-hari pun. Coba kalian, banyak contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari ternyata ada kaitannya dengan matematika. Itu dalam kehidupan. Jadi matematika itu boleh juga dikatakan universal, istilah kerennya ya. Jadi kemanapun kalian sekolah tidak lepas dari matematika. Bahkan bukan hanya sekolah saja, dimanapun kalian nanti bekerja tidak lepas dari hitungan matematika juga. Maka sudah barang tentu di dalam matematika ini betul-betul harus dikuasai oleh kita. Harus betul-betul minimal kita bisa menghitung. Itu dalam matematika ya. Nah, jadi Bapak mengharapkan sekali lagi untuk siswa tadi, yang pertama ingat akun kalian harus masing-masing akunnya. Jadi jangan sampai kalian meminjam HP atau menggunakan HP orang tua atau HP kakak. Sebab nanti di dalam penilaian yang akan muncul itu nama nomor HP itu, nama yang memiliki nomor HP itu. Jadi kalian harus memaksakan diri ya, masuk ke grup kelas masing-masing. Bahkan di dalam grup kelas itu sudah terpisah ya, antara setiap mata pelajaran. Kemarin Bapak sudah, setiap wali kelas sudah mengingatkan pada kalian supaya membuat grup mata pelajaran masing-masing di tiap kelas. Jadi contoh sekarang Bapak pelajaran matematika di kelas 8A. Jadi jangan sampai nanti bertemu dengan mata pelajaran yang lain. Mungkin saja nanti di dalam mengumumkan hasil ulangan atau materi, jadi supaya jangan bercampur aduk. Jadi setiap kelas sekarang kalian harus mempunyai grup. Berarti minimal kalian ada grup 11 kelas, 11 mata pelajaran masing-masing. Jadi guru juga nanti kan masing-masing Bapak ngajar matematika. Tidak bisa walaupun Bapak wali kelas, misalnya kelas sekian, masuk ke nanti tercantum di grup PKN misalnya, atau tercantum di grup IPS. Tidak bisa. Nah, itu harus dibuatkan grupnya masing-masing. Ya, oke, siap. Nah, itu ya. Kemudian tadi materi ya, ingat itu. Coba kalian nanti kalau sudah ada buku pegangan, nanti Bapak akan menerangkan, kemudian pelajari, latihan, harus banyak latihan soal dari buku pegangan, khususnya buku pegangan siswa ya. Oke, siap, semangat ya. Jadi bahkan kita harus bersemangat seperti di dalam ada sebuah lagu seperti begini. Mari kita laksanakan wajib belajar untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Nah, itulah hanya sebagian lagu saja ya. Ingat itu, kita harus tetap bersemangat. Ya, sekian saja mungkin dari Bapak. Hidup SMA 29 bersaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.